Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, saat yang dinanti-nantikan, harapan yang tinggi bagi penggemar sepak bola, khususnya bagi pendukung pasukan Timnas Indonesia. Mereka mengharapkan pemain yang bernama Nathan Joe akan kembali ke Timnas Indonesia untuk menghadapi pasukan Timnas dari Korea Selatan yang bakal akan dihadapi pada tanggal 26 hari bulan ini ya. Jadi untuk perlawanan akan datang ini, Indonesia akan menghadapi satu pasukan yang kuat, yaitu Timnas Korea Selatan. Nah, apabila melihat Nathan Ho telah kembali ke klubnya, kerana pada perundingan awal itu, perbincangan awal, Nathan Joe ini dibenarkan oleh klubnya bermain pada 3 perlawanan sahaja ya di grup A, yaitu menentang Qatar, menentang Australia dan juga menentang Jordan. Setelah perlawanan itu, Nathan Joe perlu kembali ke klubnya untuk membela klubnya di Eropah sana. Tetapi guys, saat ini pasukan Timnas Indonesia memerlukan kekuatan Nathan Joe ini untuk membela pasukan Timnas Indonesia. Nah, disinilah yang saya lihat ya, bagaimana kemampuan dan juga kekuatan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dia melobi ya ini klub Nathan Joe ini, sehingga akhirnya keputusan berpihak pada Timnas Indonesia ataupun pemain yang bernama Nathan Joe ini dilepaskan oleh klubnya untuk membela pasukan Timnas Indonesia. Dan saya lihat sendiri melalui coretan Nathan Joe, dia betul-betul inginkan pasukan Timnas Indonesia ini sukses dalam Piala Asia untuk tahun 2024 ini. Nah, jadi pemain yang berasal ataupun berdarah Indonesia Belanda ini, berumur 22 tahun ini, dia memiliki satu skill ataupun satu teknik permainan yang cukup luar biasa. Nah, jadi inilah yang saya tengok dari segi komitmen yang telah diberikan oleh PSSI. PSSI sangat bersungguh-sungguh ya untuk mendapatkan pemain ini ataupun mendatangkan pemain ini untuk membela Timnas Indonesia, sehinggalah pemain tersebut dapat datang ataupun dihadirkan untuk membela pasukan Timnas Indonesia. Jadi di sini poin yang pertama, kesungguhan PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang begitu serius ya untuk membawa masuk ataupun membawa semula pemain yang begitu diandalkan juga untuk membela Timnas Indonesia. Jadi ini poin yang pertama dari segi kesungguhan, komitmen yang diberikan oleh PSSI dan khususnya pada Ketua Umum yaitu Pak Erick Thohir. Nah, di sinilah saya lihat bagaimana aura magnet Pak Erick Thohir ini ketika melobi klub yang diduduki oleh pemain Nathan Ho ini, akhirnya klubnya melepaskan. Apa tidaknya Pak Erick Thohir ini, dia mantan nomor 1 ya untuk klub Inter Milan sebelum ini. Jadi pengaruhnya masih kuat ya. Jadi Pak Erick Thohir. Selepas itu dari segi coach ya, coach Sintayong nih, dia dapat melihat mana pemain-pemain yang sesuai dimainkan untuk laga menentang Korea Selatan akan datang ini. Nah, sebab dia ni sebagai mantan pelatih juga untuk Korea Selatan, dia tahu mana kelemahan Korea Selatan ini. Jadi salah seorang yang diharapkan adalah pemain yang bernama Nathan Joe ni. Sebab sebelum ini ramai yang rasa begitu rasa kecewa ya, bukan kecewa kerana pada Timnas Indonesia, tetapi kerana perlawanan yang bisa untuk dimainkan oleh Nathan ini hanya 3 perlawanan saja sebelum ini, tetapi telah berubah apabila Pak Erick Thohir dengan kekuatan magnetnya itu, akhirnya Nathan ini dibenarkan oleh klubnya untuk membela pasukan Timnas Indonesia. Jadi inilah
usaha timnas Indonesia untuk melengkapkan kekuatan pasukan timnas Indonesia itu, mereka bersungguh-sungguh melakukan sehingga dapat membentuk satu pasukan yang kuat saat ini. Nah, jadi bagaimanakah peranan pemain yang bernama Nathan ini? Mari kita lihat di sini. Peranan sulit ya digantikan, yaitu Nathan diizinkan kembali. Sebuah usaha membawa Nathan baik untuk pasukan timnas Indonesia ini membuatkan ramai penggemar sepak bola merasa bersyukur dan juga sangat gembira, teruja di atas komitmen yang telah diberikan oleh PSSI untuk menjadikan satu pasukan itu lengkap dari segi kekuatan itu. Nah, jadi kita bakal akan menghadapi dan juga melihat ya bagaimana aksi pasukan timnas Indonesia ketika berlaga nanti menentang Korea Selatan. Nah, jadi ayo kita semak di sini bagaimanakah pernyataan dan apakah kekuatan yang dimiliki oleh Nathan Joe ini sehingga kan ramai fans ataupun pendukung timnas Indonesia sangat mengharapkan akan kehadiran pemain yang bernama Nathan ini. Jadi langsung kita semak di dalam video ini. Jom. Perananmu sulit digantikan, katanya di sinilah. Jadi peranan pemain yang bernama Nathan ini luar biasa, guys. Ini pemain Indonesia Belanda nih, guys. Di sini saya boleh lihat ya kedalaman rasa nasionalisme pemain bernama Nathan ini. Hanya mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia selama 1 pekan, Nathan Joaon pada akhirnya harus kembali ke timnya Heerenveen di Belanda. Setelah berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos dari fase grup dan melaju ke babak perempat final Piala Asia U23. Itu adalah capaian bersejarah bagi Indonesia, di mana jelas peran Nathan ini sangat krusial. Kembalinya Nathan ke Belanda tentu membuat Indonesia merasa kehilangan. Tapi apa boleh buat, kita juga harus memahami dan berterima kasih pada Heerenveen yang sebelumnya sudah mengizinkan Nathan untuk bermain bagi timnas. Lantas sebenarnya terima kasih kepada klubnya Nathan untuk kembali terbang ke Qatar guna membela timnas Indonesia di laga perempat final. Kita akan ceritakan kondisi terupdate dari apa yang terjadi setelah Nathan mengumumkan jika ia telah terbang ke Belanda untuk membela timnya Heerenveen. Itulah, dia juga mempunyai komitmen kan di klubnya. Sebuah usaha membawa Nathan balik. Wow. Itu serius betul kan? Bersungguh-sungguh Indonesia nih. Oke, ini dia punya yang cukup cerita. Usai timnas Indonesia berhasil tampil luar biasa dengan mengalahkan Australia dan juga timnas Yordania. Kabar kurang menyenangkan secara tiba-tiba muncul, di mana salah satu pemain paling vital di skuad tim Garuda, yakni Nathan Joaon, dilaporkan harus kembali terbang ke Belanda setelah izin yang diberikan klubnya untuk membela timnas Indonesia usai. Seperti kita tahu, Nathan ini awalnya tidak mendapatkan izin dari Heerenveen. Hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai, Heerenveen akhirnya bersedia memberi izin kepada Nathan untuk terbang ke Qatar dan membela tim Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Hanya saja izin tersebut hanya untuk 1 pekan, di mana setelah itu Nathan harus kembali untuk membela tim Heerenveen di pentas Eredivisie Liga Belanda. Seperti yang disampaikan oleh Nathan kepada Kumparan, saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Heerenveen hanya memberikan izin ke timnas U23 untuk 1 minggu. Kalau saya inginnya bermain di perempat final bersama timnas U23. Saya ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Saya berharap bisa kembali ke timnas U23. Kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya ke pertandingan perempat final, ujar Nathan dilansir Kumparan. Apa yang disampaikan Nathan tersebut mengkonfirmasi jika ia telah kembali ke Belanda dengan Heerenveen akan bermain menghadapi PSV pada Kamis malam. Tapi menariknya, ia juga mengungkapkan jika akan berusaha untuk kembali mendapatkan izin klub agar bisa melepaskan ke Indonesia dan membantu timnas Indonesia ke ajang Olimpiade. Betul lah. Ternyata dia ini dibenarkan main hanya 1 pekan saja. Indonesia untuk Nathan. Oke, ini perjuangan Indonesia nih, menarik nih. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa kembali untuk memperkuat timnas di babak perempat final Piala Asia yang akan dimainkan Jumat dini hari nanti menghadapi timnas Korea Selatan. Pasalnya selain Nathan tadi mengatakan jika ia akan berusaha mendapatkan izin, asisten pelatih Shin Taeyong di timnas yakni Nova Arianto mengkonfirmasi jika memang saat ini Nathan telah kembali.
Tapi PSSI akan Oh. berusaha untuk mendapatkan izin kembali dari tim Heerenveen Wah, agar tengok bisa PSSI mengizinkan Nathan guys. kembali memperkuat timnas Indonesia. Dalam interview yang kami kutip dari Bola Sport, Nova menjelaskan, saat ini Nathan Choaon harus kembali dulu sesuai kesepakatan dengan klubnya. PSSI saat ini Oh, sudah sedang melakukan komunikasi kembali dengan bersepakat awal. klubnya Nathan Choaon. Semoga saja bisa bermain di tanggal 25 April nanti. Tunggu saja update-nya ya, dan biarkan Coach Shin Taeyong yang menyampaikan, ujar Nova Arianto, sumber bolasport.com. Selain Respectnya Nova, itu Arya sama timnas Sinulinga, kan? salah satu exco PSSI, juga membuat postingan menarik di akun Instagramnya. Di situ Hah? ia mengirimkan pesan pada klub Heerenveen dengan harapan agar bisa memberikan izin pada Nathan. Berikut captionnya, usaha yuk, we ask for your help at SC Heerenveen official, so that Nathan can be given permission to strengthen Indonesia team for the next stage in the AFC Under-23. Wih, ramai Di ya akun Instagram mengharapkan. Heerenveen sendiri, netizen Indonesia Oh, telah ini, membanjiri berterima kolom kasih. komentar tim tersebut dengan komentar-komentar Wow. menarik. Mulai dari Tio terima nih, kasih tolong hingga beri permohonan izin, dan tolong harapan banget. jika Nathan bisa mendapatkan izin kembali untuk memperkuat Indonesia. Thanks, Wah, itu Heerenveen, kekuatan sudah netizen, mengizinkan guys. Nathan bermain untuk timnas kami. Mohon maaf jika merasa tidak nyaman karena sebagian dari kami menginginkan Nathan untuk ikut perempat final. Maaf Hui, jika betul-betul merasa tidak dukungan nyaman dengan fans komen ini. kami. Nathan sangat berbakat. Dia sangat dicintai warga Indonesia. Tolong Masya kasih dia Allah, menit merinding main saya. ya. Kami tidak apa-apa untuk kebaikan dia juga. Thank you so much. Betul. Tombol berharap Nathan dapat izin. Mohon Oh. izin untuk melepaskan Nathan. Hello Tengok. friends, Nathan played very well for Indonesia. Thank you for letting Nathan Oh. go, even for just 1 week. Thank you Heerenveen for letting Nathan playing for Indonesian squad. Thank you SC Heerenveen for letting Nathan Choaon play for Indonesia last week. We really grateful and appreciate Tengok. your kindness. We Yang Indonesian people fans ramai love lagi you nih. at SC Heerenveen official. Saat video ini dibuat, akun Instagram dari tim Heerenveen ini telah mendapatkan ribuan komen. Yang pada Oh. intinya, mereka berharap Nathan bisa mendapatkan izin kembali. Tapi menariknya, jika netizen Indonesia selama ini dikenal barbar, di kolom komentar ini rasanya adem banget. Karena banyak komentar yang sopan dan penuh dengan respect. Ya, jadi Wow. semoga aja Heerenveen bisa ngizinin ya. Atau jika memang tidak, ya nggak masalah. Dan kita udah makasih banget, sebelumnya Heerenveen telah memberikan izin sehingga Nathan bisa membantu Indonesia lolos dari fase grup yang merupakan target awal dari PSSI. Oh, itulah kekuatan ya. Salah satu kekuatan Indonesia ni apabila fans bergabung ya, diserbu page dia punya kelab untuk meminta kebenaran agar Nathan ini dapat membela timnas Indonesia. Itu pun dengan cara adab yang baik ya. Nah, jadi pantas saja bila melihat ya di video-video saya sebelum ini ramai yang mengucapkan rasa syukur di atas kehadiran Nathan dapat kembali ke Indonesia untuk membela pasukan timnas Indonesia. Jadi ini kerjasama yang sangat padu dan juga saya sangat kagum ya. Bagaimana kekuatan netizen, kekuatan penggemar-penggemar sepak bola ya, sehingga mereka dengan hanya menggunakan media sosial saja pun dapat memujuk ya ketua ataupun pelatih coach Nathan di dia punya klub. Jadi ini satu kelebihan dan juga satu kekuatan di peringkat netizen. Selain daripada itu, pengaruh Pak Erick Thohir yang cukup kuat yaitu magnetnya terhadap dunia sepak bola. Jadi ini ada kaitan juga sebab Pak Erick Thohir setahu saya dia ni mantan kepala yang nomor 1 ya ataupun pemilik Inter Milan di situ. Jadi dia punya pengaruh masih lagi kuat sehinggalah saat ini. Itu yang kedua poin yang saya nampak daripada pengharapan netizen dan juga penggemar sepak bola. Mereka cukup berharap tinggi agar Nathan ini dapat membela timnas Indonesia. Jadi kekuatan-kekuatan itulah yang digunakan untuk sama-sama memperkuatkan pasukan timnas Indonesia karena peranan Nathan ini memang cukup luar biasa. Nah, pada awalnya ternyata rupa-rupanya dia hanya dibenarkan bermain pada 1 pekan saja ya. Jadi setelah itu dia kembali ke klubnya, maka inilah yang netizen ya ataupun penggemar pendukung timnas Indonesia meminta agar dilepaskan balik untuk membela timnas Indonesia bagi menghadapi Korea Selatan. Jadi ini satu kelebihan, satu kekuatan dan juga satu perkara yang
saya sangat kagum lah guys apa yang telah dilakukan oleh penggemar supporter timnas Indonesia ini. Nah, jadi apa yang menariknya juga di sini adalah asalnya dia tidak diizinkan bermain ya untuk perlawanan seterusnya karena Nathan ini diperlukan di klubnya. Tetapi tengok apabila penggemar sepak bola ataupun netizen, pendukung ya menyerbu meminta untuk Nathan dilepaskan, akhirnya di situ Nathan dilepaskan. Dan inilah kegembiraan yang sangat besar yang diraih oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Dan saya sendiri tidak sabar untuk melihat, menyaksikan bagaimanakah aksi yang ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia untuk berhadapan dengan timnas Korea Selatan pada tanggal 26 ini. Jadi ini satu usaha yang murni yang dilakukan, semua terlibat ya, dari segi PSSI yang sangat bekerja sama, sangat bagi komitmen sehingga dapat Nathan dikembalikan ya. Dan ini adalah satu permulaan yang cukup baik bagi saya, dan saya lihat di Piala Asia untuk tahun 2024 ini timnas Indonesia begitu gemilang, begitu menonjol ya dari segi penampilan dan juga dari segi kejayaan yang mereka raihkan. Jadi guys, dengan kehadiran Nathan ini kita mengharapkan agar pasukan timnas Indonesia bisa untuk memenangkan perlawanan untuk menentang Korea Selatan. Sungguh pun Korea Selatan ini adalah mantan diasuh oleh Coach Sintayong, tetapi saya lihat dari segi pemain-pemain timnas Indonesia mereka lagi profesional ya. Jadi untuk berlaga untuk menentang Korea Selatan, Indonesia dimestikan menang dalam perlawanan itu. Sungguh pun dia punya coach berasal dari Korea Selatan, tetapi rasa untuk perjuangan membela timnas Indonesia itu sangat besar, berkobar pada pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan terakhir ya, saya lihat kedalaman rasa nasionalisme pemain yang berketurunan ini yang telah dinaturalisasikan. Dia punya rasa nasionalisme itu sangat tinggi untuk membela pasukan timnas Indonesia. Jadi saya lihat di sini kekuatan telah wujud dalam pasukan timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja, memang menarik lah bagi saya untuk musim kali ini perlawanan pasukan timnas Indonesia lebih banyak unggul dan juga lebih menyerlah ya dalam perlawanan Piala Asia untuk tahun 2024 ini. Jadi semoga pasukan timnas Indonesia terus dapat marah ke hadapan, dapat meraih kejayaan-kejayaan dan juga dapat sebaik-baiknya boleh menjadi juara untuk Piala Asia 2024 ini. Jadi sampai di sini saja guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.